Good evening, everyone. Good evening, sir. Um, before before we begin, let ask you a question. Have you ever slept on a wet floor or used the brakes on a bicycle? The situation involves friction force. Okay, today we will learn about frictional force in types cause formula and its application in everyday life. Oke, kita masuk di PPT-nya ya, anak-anak. Baik, di sini kita akan membahas eh, frictional force atau gaya gesek ya. Nah, apa sih itu gaya gesek? Terus ini dibilang friction is the force that acts between two surfaces in contact and opposes their relative motion or atoms motion. This is of the most common force Mohon maaf, Pak. in everyday life. Mohon maaf, Pak. Ya, kenapa? Kenapa Lainnya Randi? belum ke ini, Pak. Belum ganti. Masih yang itu. Masih yang frictional force. Oke. Ini sudah? Belum, Pak, belum. Ini jaringan kali, Pak. Sudah? Oke, Pak, lanjut aja, Pak. Lanjut. Udah ya? Udah. Hmm. Udah, Randi? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak tadi sudah bacakan di mana gaya gesek itu adalah suatu permukaan yang bersentuhan sehingga gaya yang dihasilkan itu berlawanan. Next. Nah, Mohon maaf, Pak. Kok slide-nya enggak ini ya? Enggak ganti ya? ganti, Pak. Ini sudah? Belum. Masih, Pak. Masih? Ini Pak. Apa namanya? Keluar dulu baru tes screen ulang. Bentar ya. Bentar. Apakah sudah muncul, Randi? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Apakah masih ada kendala di sini? Bentar ya. Nah, kita di slide mana tadi, Randi? Bapak sudah apa nih? Di slide 3 ya? Oh ya, karakteristik ya? Karakteristik. Nah, ini ada key karakteristik atau faktor yang mempengaruhi. Yaitu acts parallel to the context, opposite the direction of motion. Depend of the nature of the surface can be beneficial or harmful. Di mana itu kekerasan permukaan, gaya normal, jenis material adanya volume mass, sense of can be beneficial or harmful. Kita next saja. Nah, di sini ada cause of direction. Cause occurs because surfaces are not perfectly smooth. Even that appear smooth have microscopic irregularities
When two surfaces touch, the steam, circulation, interlock, and resin moving within friction. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan yang pertama, di mana suatu permukaan yang bersentuhan sehingga dia mengalami gesekan atau menciptakan gaya yang berlawanan. Nah, seperti di slide pertama. Next. Nah, kita masuk ke faktor. Nah, faktor affecting friction di mana itu pertama itu surface terus atau kekasaran permukaan. Terus yang kedua itu normal force, pressing force. Terus yang ketiga type of material. Terus keempat itu presence of lubricants, surface condition, dry or wet. The rocks, the surface, the greater the frictional force. Nah, dimana itu adanya pengaruh gaya normal atau gaya tekan, terus jenis material juga berpengaruh, terus adanya pelumas, terus kondisi permukaan bisa kering atau basah. Nah, di sini dibilang semakin kasar permukaan, nah semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Next. Nah, kita masuk di tipenya, tipe gaya gesek ini. Nah, yang pertama itu ada gaya gesek statis, mana such person acts on an object that is at rest and prevent it from moving. It increases as more force in applied until it reaches its maximum value. Nah, contohnya itu pushing an heavy table that does not move. Nah, di mana itu gaya gesek statis bekerja pada benda yang masih diam dan mencegah benda tersebut bergerak. Besarnya meningkat seiring bertambahnya gaya yang diberikan hingga mencapai nilai maksimum. Nah, contoh mendorong meja berat yang belum bergerak. Nah, Randi bisa misalnya Randi itu mendorong meja. Nah, ketika meja itu diam, ketika Randi mendorongnya, nah nanti dia akan mengalami gaya gesek atau akan menciptakan gaya gesek, di mana gaya gesek itu berlawanan atau ketika Randi mendorongnya itu dia bisa berat atau susah digerakkan seperti itu. Okay, next. Terus yang kedua itu kinetic sliding friction, mana ini gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis ini bekerja ketika benda sudah bergerak di atas suatu permukaan. Contohnya itu sebuah kotak yang meluncur di atas lantai. Nah, saja. Terus di sini ada rolling friction atau gaya gulir. Nah, gaya gulir ini terjadi ketika suatu benda menggelinding di atas permukaan. Ya, di rolling friction or when an object rolls over a surface. Nah, di sini di atas permukaan. Terus gaya gesek gulir jauh lebih kecil dibandingkan gaya gesek luncur. Nah, ternyata gaya gulir ini lebih kecil dia dibanding dengan gaya gesek di sliding friction ini. Nah, contohnya seperti ban mobil yang menggelinding di jalan, car just rolling on the road, di mana kita kan bisa lihat ban mobil itu berputar kan, terasa dia itu lebih ringan gitu, lebih ringan dari gaya geseknya itu. Oke, kita next. Nah, terus di sini ada yang keempat itu fluid friction atau gaya gesek fluida. Atau di dalam itu ada hambatan fluida. Nah, gesek fluida ini terjadi ketika suatu benda bergerak melalui zat cair atau gas. Nah, di sini, ya, fluid friction occurs when an object moves through and liquid or gas. Nah, contohnya seperti pesawat yang bergerak di atas udara atau perenang yang bergerak di air. Nah, Randi
Kalau Bapak tanya, Randi bisa berenang? Halo? Bisa Pak, bisa. Nah, Randi tuh merasa nggak kalau misalnya kamu mendorong tanganmu ke belakang, apa yang terjadi? Badan akan ke depan Pak. Nah, seperti itu contoh daripada si fluid dressing itu atau gaya gesek fluida ini. Ketika kita mendorong tangan kita ke belakang, maka gaya yang dihasilkan lagi itu adalah kita terdorong ke depan. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini ada formula atau rumus daripada si gaya gesek ini, di mana gaya gesek statis itu mempunyai formula maksimum static percent atau gaya gesek statis maksimum, di mana Fs lebih besar sama dengan mu Sn. Nah, F max-nya itu ada sama dengan mu S normal. Nah, N ini adalah normal ya, gaya normalnya itu. Nah, di mana di sini ada dijelaskan Fs itu statis percent force atau gaya gesek statis. Nah, satuannya adalah normal. Terus di sini ada mu, di mana keterangannya itu coefficient of statis percent atau koefisien gesek statis. Ini koefisiennya ya. Yang ketiga itu adalah N. Nah, si N ini tadi gaya normalnya. Nah, satuannya juga sama, gaya normal atau normal. Masuk di formula kinetic friction atau gaya gesek kinetis. Nah, di sini formulanya itu atau rumusnya itu adalah Fk sama dengan mu K normal. Nah, di mana keterangannya itu kinetic percent force atau satuannya normal atau gaya gesek kinetis. Mu koefisien tadi ya, koefisien. Nah, terus ini gaya normalnya, satuannya N. Oke, kita masuk di normal force atau gaya normal ya. Nah, gaya normal ini, normal force is supporting force as my surface for an object resting on a horizontal surface. Nah, di sini ada formula atau rumusnya itu N sama dengan M dikali G, dimana N ini adalah normal sama dengan ini adalah gravitasi. Pak, mohon Di sini maaf ada Pak, formulanya nih izin. ya. Ini slide-nya nggak bergerak Pak, masih yang kinetic friction. Ini ya, masih di sini ya. Ini udah keluar atau jaringan atau gimana ini Pak? Jaringan Bapak, maaf. Apakah sudah berjalan tadi? Belum Pak, belum. Ini udah Belum. stop share screen Pak. Mungkin di akunnya satu lagi jaringan nggak dukung Pak. Bentar, Pak. Bentar, ini apa namanya? Jaringan Bapak. Jaringan Bapak keluar. Oh, Bapak stop screen dulu. apakah sudah, Randy? Sudah Pak, sudah. Oke. Kita lanjut ya. Kita tadi gaya normal. Nah, di mana di sini gaya normal itu N sama dengan M dikali G atau gaya gravitasi. Nah, di sini M itu adalah massa dan G ini adalah gravitasi bumi, di mana 9,8 ya meter per second kuadrat. Next. Nah, contohnya tadi di gaya normal itu, misalnya ada sebuah benda dengan massa 10 kg dan placed on the floor. Nah, di sini
dengan gaya kinetiknya itu atau gaya gesek kinetiknya itu adalah 0,4. Nah, solusinya itu normal force. Nah, kita masukkan rumus yang tadi ya, Randy. Ini kita masukkan rumus yang gaya normal tadi, mana N sama dengan M dikali G. Nah, kita masukkan N-nya sama dengan, nah tadi kan di gaya gravitasinya kan, ini 10, yang gaya masanya ini, lagi masanya ini 10 kg di sini, terus dikali dengan gaya gravitasinya, yang 98 Newton. Nah, terus kita mencari gaya gaya geseknya. Ini gaya geseknya itu oleh K sama dengan mu K dikali N. Dimana kita masukkan rumusnya, nilainya ini 0. Tadi gaya kinetiknya kan ini ya, di sini 0,4 kita masukin, terus dikali 9,8. Nah, hasilnya ini. Ini 39,2 Newton. Oke, kita next. Nah, di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Bentar ya. Nah, di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bentar ya. Oh, ini pentingnya gaya gesek dalam kehidupan. Nah, ini real life importance of friction atau pentingnya gaya gesek dalam kehidupan sehari. Misalnya transportasi. Contohnya di sini friction allow vessels to accelerate to and stop safely, atau dimana gaya gesek memungkinkan kendaraan berakselerasi, berbelok dan berhenti dengan aman. Dan misalnya mobil ketika kita berbelok pasti kita akan merasakan gaya gesek atau dari rem yang kita pakai, yang kita gunakan gitu ya. Terus di olahraga juga, ini olahraga atau sports ini ya, terus on version of balance of moving gitu. Kayak misalnya kita atlet mengandalkan gaya gesek untuk menjaga keseimbangan dan bergerak. Nah, ketika kita berlari, kita bisa menjaga keseimbangan kita. Ketika kita melompat, misalnya Randy kan pemain voli, bisa menyeimbangkan. Artinya ada apa namanya fungsi daripada si gaya gesek ini kita lakukan ketika kita menyeimbangkan badan kita. Terus di sini ada juga engineering atau teknik rekayasa, di mana kita di sini ditemukan sini machine are designed to minim unwanted person will maintaining necessary person. Dan mana mesin dirancang untuk meminimalkan gaya gesek yang tidak diinginkan sekaligus mempertahankan gaya gesek yang diperlukan. Nah, misalnya kalau nggak ada gaya gesek seperti misalnya ada mesin kita, kalau misalnya kita tidak ada peran dia juga di situ, maka akan merusak juga mesin itu sendiri. Makanya ini didesain atau direkayasa bagaimana gaya gesek ini juga bisa digunakan terus-menerus. Dan apa yang direkayasa seperti kita di mesin itu kan dikasih pelumas lah, makanya itu ada gunanya bensin lah supaya gaya geseknya itu tidak terlalu mencolok gitu, terlalu tidak merusak mesin gitu. Terus di sini juga ada industri manufaktur di mana gaya gesek ini dimanfaatkan dalam proses penghalusan, penggerindaan dan pemotongan. Nah, Randi pernah memotong nggak atau mengamplas apa gitu? Pernah? Halo, Randi? Pernah, Pak, pernah. Randi pernah ya? Nah, Randi merasakan kan kalau kita mengamplas sesuatu gitu kan? Nah, itu ada peran gaya geseknya itu. Ada peran gaya gesek yang terjadi. Terus di sini ada kehidupan sehari-hari. Nah, hampir setiap aktivitas kita itu
melibatkan gaya gesek dalam berbagai bentuk seperti tadi di sini sudah dibahas semua ini, bisa kita lihat ya. Terus next, nah di sini ada kesimpulan. Karena itu gaya gesek adalah gaya yang menghambat jarak antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Yang tadi yang pertama Bapak jelaskan. Terus gaya gesek disebabkan oleh ketidakaturan mikroskopis pada permukaan benda, kayak misalkan kasar atau materialnya kasar gitu. Nah terus di sini ada jenis utama gaya gesek adalah gaya gesek statis, kinetis, gulir, dan fluida yang tidak kita bahas tadi, ada 4 hal di situ. Terus besar gaya gesek yang dipengaruhi oleh koefisien gesek dan gaya normal. Di situ gaya gesek juga dipengaruhi oleh gaya normal sama koefisiennya. Terus gaya gesek juga memiliki banyak manfaat seperti memungkinkan motion berjalan dan kendaraan mengerem, tetapi juga menyebabkan kehausan dan kehilangan energi. Nah, di sini gaya gaya gesek juga bisa menguntungkan, bisa merugikan juga. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, kayak mesin juga bisa merugikan. Kalau misalnya gaya gesek itu terlalu panas gitu bisa merusak. Nah, bisa menguntungkan juga kita berjalan kalau misalnya lantainya licin pasti kita akan jatuh. Nah, dengan adanya gaya gesek ini, kerennya gaya gesek ini, kita bisa berjalan dengan normal. Terus, in general controversial, increasing of resistance in depending on the application. Para insinyur juga menyediakan gaya gesek ini dengan memperbesar atau memperkecilnya sesuai kebutuhan. Nah, di sini manfaat daripada gaya gesek ini sangatlah banyak. Bisa juga merugikan, bisa menguntungkan. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Oke, baik. Nah, gimana? Apakah ada pertanyaan anak-anak tadi? Jelas Pak, jelas. Apakah sudah jelas? Jelas Nah, Pak, jelas. oke, baik. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan boleh dipahami semua, boleh anak-anak pahami, dan boleh nanti menggali lagi supaya lebih paham, supaya lebih bisa. Nah, karena waktu kita sudah habis, boleh kita menutup daripada kelas kita hari ini. Silakan Randi, boleh kita dalam doa. Oke, baiklah sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, terima kasih ya Randi. Ya Pak, Selamat malam. selamat malam.